Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Lukman Rifai sebagai muballigh pada malam hari ini. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Balai Center, para rekan remaja, dan tak lupa adik-adik yang kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan dan kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid kita yang tercinta ini dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita selalu bersalawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir nanti kita akan diakui sebagai umatnya sekaligus akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk tausiah Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustadz Bapak Lukman Rifai dengan judul 10 malam terakhir Ramadan. Maksud saya keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Selanjutnya untuk salat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, dan akan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Adapun yang akan bertugas sebagai imam pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Abdul Hafiz, sedangkan Bilal adalah Ananda Fikri Nur Hanif. Dan setelah ini kepada Bapak Ustadz Lukman Rifai kami persilakan untuk menyampaikan tausiah Ramadannya, dan juga kepada para petugas untuk diharap menyesuaikan. Sekiranya itulah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi yanabi'an ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal afadil jami'al ulama wal asatidah yang kami hormati, Bapak Imam Masjid beserta seluruh dewan asatid yang kami muliakan, segenap jajaran pengurus yayasan dan DKM Masjid Jami' Balai Center, seluruh kaum muslimin muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman.
Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa kita bersama-sama sudah melewati bulan suci Ramadan, dan malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke 22. Berarti lebarannya kurang berapa hari lagi? 8 hari. Berarti dihitung tiap hari, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh justru di penghujung 10 hari terakhir Ramadan inilah puncak dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Sekali lagi, justru di penghujung 10 hari terakhir Ramadan inilah puncak kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada lain, di 10 malam terakhir Ramadan inilah salah satu di antara malamnya terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Apa rahasianya? Dan bagaimana cara kita mendapatkannya di 10 hari terakhir Ramadan ini? Inilah yang akan kita kupas pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan Lailatul Qadar, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Turunlah para malaikat bersama Jibril mengatur segala urusan dengan izin Tuhan. Salam sejahtera hingga terbitnya fajar. Para ahli tafsir menjelaskan, setidaknya ada 3 pemaknaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar bermakna Lailatun itu artinya malam, Qadar itu artinya kemuliaan. Dengan demikian makna yang pertama, Lailatul Qadar itu bermakna malam kemuliaan. Kenapa disebut Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan? Tidak ada lain disebabkan karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Maka itu siapapun orangnya yang melaksanakan satu amal kebaikan, melaksanakan amal ibadah, apakah itu salat, zikir, baca Quran, infak, sedekah, iktikaf dan seterusnya, yang mana kalau itu bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah amal yang dilaksanakannya dicatat oleh Allah lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah melipat gandakan pahala sebesar Lailatul Qadar. Dengan kata lain, Lailatul Qadar adalah satu waktu di mana kalau kita beramal dilipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang tertinggi diberikan oleh Allah Ta'ala. Di mana kalau kita beramal, Allah nilai lebih utama 1000 bulan atau lebih utama 83 tahun lebih dibandingkan di hari-hari yang lain selain Lailatul Qadar. Ini makna yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar mengandung makna, Lailatun itu maknanya malam, Al-Qadar makna yang kedua adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Maka itu salah satu di antara rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Kata qadar di sini maknanya bukan mulia, tapi qadar dalam konteks ini maknanya ketetapan atau ketentuan Allah.
Loh, kenapa Lailatul Qadar kok disebut malam ketetapan ketentuan Allah? Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turunlah malaikat-malaikat bersama dengan ar-ruh, yakni malaikat Jibril, mengatur segala urusan dengan izin Tuhan. Maka para ahli tafsir mencatat, di malam Lailatul Qadar inilah Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk mencatat tentang ketetapan yang bakal terjadi atas diri kita setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Maka disebutlah Lailatul Qadar. Maka insya Allah orang-orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan di saat Lailatul Qadar, Allah akan catat dengan ketetapan ketentuan hidupnya dengan kebaikan, kerahmatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar mengandung makna Lailatun itu malam, Qadar itu makna yang ketiga adalah sedikit atau sempit. Kok ada Qadar arti sempit itu di mana? Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia saja sering kita sampaikan. Kalau kita bicara memberi sesuatu yang sedikit, apa yang kita ungkapkan? Dengan istilah ala kadar. Itu sebenarnya dari bahasa Arab ala qadar. Artinya apa? Sedikit. Pak Ustadz, ini mau Idul Fitri, saya tidak bisa memberi yang banyak, tapi ini ada hadiah ala kadar. Kira-kira banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau banyak nggak bilang ala kadar pasti. Lah, Lailatul Qadar juga gitu, disebut malam yang sedikit. Kenapa kok disebut sedikit? Karena dalam 1 tahun yang dalam hitungan kalender Masehi itu ada 365 hari, dan dalam hitungan Hijriyah atau Qamariyah itu ada 360 hari. Allah hanya memberi Lailatul Qadar itu 1 malam. 1 dibanding 360 hari tentu adalah jumlah yang sedikit. Begitu juga sebagian ulama memaknai Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Sempit kenapa? Kembali pada tadi, karena malaikat-malaikat itu turun ke bumi dengan izin Allah, mengatur ketetapan Allah yang bakal terjadi. Maka seolah-olah di malam Lailatul Qadar ini bumi menjadi sempit karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada malam itu. Seperti yang dilukiskan oleh lagunya Bimbo itu, malaikat turun ke bumi. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah makna Lailatul Qadar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kiat untuk mendapatkannya? Inilah yang akan kita jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu dan mencontohkan bagaimana kiat mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan ini. Dalam hadis Nabi dikatakan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa aiqadu ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk di 10 malam terakhir Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan ikatan sarungnya, mengikat kuat tali celananya. Tapi ini bukan kita mana yang hakiki. Jangan pula mulai malam ini Bapak Ibu pakai kain sarungnya kuat-kuat, nggak bisa nafas nanti. Ya, apa maksudnya? Rasulullah mengencangkan ikatan kain sarungnya. Para ulama memberikan syarahan penjelasan. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah mengurangi bersenang-senang bersama istri dan keluarganya. Kita tahu Rasulullah itu orang yang paling romantis dengan istri dan keluarga. Tapi ketika berada di 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah mengurangi bersenang-senang dengan istri dan keluarganya. Untuk apa?
fokus, konsentrasi, mempersiapkan amal untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Ini poin yang pertama. Kalau kita di Indonesia kebalik, justru malam 10 hari terakhir Ramadan itu banyak kita pergi ke mall, ke pasar-pasar malam-malam ya. Padahal kalau Nabi justru dikurangi. Kenapa? Fokus untuk menyongsong 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, yang dilakukan Nabi apa? Wa aiqadha ahlah. Rasulullah membangunkan keluarganya. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan itu jangan hanya diri kita, ajak serta keluarga kita. Dengan kata lain, jangan masuk surga sendirian, ajak istri dan anak-anak kita. Karena Allah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengandung makna bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini jangan hanya diri kita, ajak serta keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Maka itu terjawab. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam sering ditanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, boleh tidak seorang wanita muslimah ikut iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan di masjid? Kita jawab, dalam pandangan Islam boleh saja seorang muslimah ikut iktikaf di masjid di 10 malam terakhir Ramadan dengan syarat dapat izin dari suaminya dan aman dari fitnah. Suaminya mengizinkan, aman dari fitnah. Apa artinya? Tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, baik dirinya atau untuk lingkungannya. Kalau itu bisa dilakukan, silakan. Tapi kalau tidak, mungkin lebih bagus di rumah. Kenapa? Karena dulu Rasulullah pun mengizinkan istri beliau Sayyidatina Aisyah untuk juga iktikaf di Masjid Nabawi. Itu menjadi dalil, wanita pun boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang ketiga, cara untuk menyongsong Lailatul Qadar adalah wa ahya lailah. Rasulullah menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Dengan kata lain, Rasul banyak melek, banyak tidak tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Untuk apa? Tentu bukan sekedar melek, tentu bukan sekedar tidak tidur. Karena kalau di Batam ini malam-malam banyak orang melek juga. Tapi bukan sekedar melek, ya. Tapi melek diisi dengan aneka ragam kebaikan, amal soleh dan ibadah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah melakukan i'tikaf di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di masjid. Kapan? Pada saat di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, apakah orang dapat Lailatul Qadar itu harus iktikaf? Kalau enggak iktikaf lalu enggak dapat Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Iktikaf tidak jadi syarat. Tapi kenapa kok Nabi mencontohkan? Bahkan Nabi setiap Ramadan iktikaf, sampai beliau wafat enggak pernah ditinggalkan iktikaf Ramadan. Kenapa kok Nabi mencontohkan begitu? Tidak ada lain adalah orang bisa dengan amal apa saja untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi iktikaf adalah cara paling mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa kok cara paling mudah? Bapak Ibu boleh bandingkan. Kalau kita baca Quran, kira-kira satu malam dapat tahan berapa juz? Berapa juz Ibu? Bisa satu malam kita baca Quran? 1 juz? 2 juz, tapi juz betulan ya, bukan juz apel, juz apokat ya. Paling 2 juz istirahat kita. Kita sholat sunnah 1 malam, berapa tahan? Sholat malam paling 8 rakaat, 10 rakaat istirahat.
Apalagi zikir. Satu malam berapa tahan kita berzikir? Paling baca la ilaha illallah 1000 kali kita sudah berhenti. Awal-awal semangat la ilaha illallah. Begitu sampai 1000 kali sudah tak terdengar suaranya. Ternyata sudah nggak ada. Matanya sudah mejam. Tapi kalau iktikaf dahsyat Bapak Ibu. Begitu masuk ke masjid Jami' Balu Center, ibu niat, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Allah catat kita sedang beramal ibadah. Sampai kapan? Sampai kita niat keluar berhenti iktikaf. Walaupun memang orang iktikaf yang bagus dalam masjid itu sholat, zikir, baca Quran, ngaji. Tapi seandainya di masjid kita hanya duduk, gak ngapa-ngapain, hanya duduk, yang penting tidak berbuat maksiat, Allah masih catat kita sedang ibadah iktikaf. Bahkan mohon maaf, seandainya karena lelah lalu kemudian kita tertidur, Allah masih catat kita dalam keadaan sedang ibadah. Yang penting niatnya iktikaf, bukan niat pindah tidur. Ini perlu dijaga. Apa tandanya kalau orang ke masjid niatnya pindah tidur? Perlengkapannya terlalu komplit. Bawa bantal, bawa selimut, bawa guling, itu memang niatnya mau tidur itu. Tapi kalau nggak ada niat, kita iktikaf capek karena siangnya kerja, lalu kok tertidur atau kita nggak mampu lagi, maka walaupun dalam posisi seperti itu, Allah catat kita sedang dalam keadaan ibadah iktikaf di masjid. Itulah rahasianya. Yang terakhir, bagaimana untuk menyongsong Lailatul Qadar? Tidak ada lain adalah Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, apa doa yang dibaca untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar ya Rasulullah? Sayyidatina Aisyah menjawab, bacalah olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Jadi kalau bertanya doa apa yang bagus dibaca di 10 malam terakhir Ramadan ini, perbanyak bacaan ini. Adapun tambahan karim, ada yang baca Allahumma innaka afun karim. Tambahan karim itu tambahan yang disematkan oleh sejumlah ulama. Boleh, boleh. Tapi kalau yang redaksi asli dari Rasulullah cukup Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah Bapak Ibu sekalian keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini ditakdirkan Allah mendapatkannya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Jika ada kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat hendak dicari kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.